Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraili. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-1 sampai dengan ke-7 pada mata kuliah program studi Managerial Skill in Hospitality Industry. Yang pertama yaitu pengertian manajemen skill. Manajemen keahlian atau sering disebut manajemen skill adalah praktik pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang dan keterampilan yang mereka miliki. Keahlian-keahlian manajemen meliputi 1. Keahlian teknis seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi. Yang kelima, dalam mengelola waktu atau time management skills, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Menurut Marcia J. Simmering, keterampilan teknis adalah hal-hal seperti menggunakan perangkat lunak, membuat anggaran, operasi sebuah mesin, atau mempersiapkan presentasi. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal melibatkan hubungan manusia atau kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasi. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan. Soft skill sangat berbeda dengan hard skill. Kemampuan ini lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Contoh soft skill itu yaitu komunikasi, problem solving, kepemimpinan, adaptasi, dan etika kerja. Komponen konsep diri. Secara umum pengertian konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Pengertian konsep diri menurut para ahli yaitu 1. Rohman Natawijaya. Pengertian konsep diri adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuan, tabiatnya, harga dirinya, dan hubungannya dengan orang lain. Konsep diri terdiri dari beberapa komponen, diantaranya 1. Citra tubuh, yang kedua ideal diri, yang ketiga harga diri, yang keempat peran diri. Jenis-jenis konsep diri secara umum self-concept dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Yang kedua, konsep diri negatif. Orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep self-concept seseorang selain pola asuh orang tuanya. Di antaranya 1. Kegagalan, yang kedua depresi, yang ketiga overthinking. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan daya atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang. Pengertian potensi menurut para ahli. 1. Hafi Ansari, potensi adalah hal yang lekat dengan sifat terhadap bakat terpendam atau mengenai kekuatan-kekuatan dalam melakukan tindakan di masa mendatang. Kekuatan tersebut dinilai penting lantaran dengan kekuatan yang baik setiap seseorang yang mempunyai potensi akan mampu untuk berjuang sekuat tenaganya. Jenis potensi dan contohnya. Potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan potensi yang terkait dengan logika. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja adalah potensi tentang kekuatan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, kepribadian adalah suatu jenis potensi dalam diri seseorang.
D. Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kebutuhan. Manfaat pengembangan potensi adalah untuk mengembangkan nature dan nurture secara tepat. Dalam pengukuran potensi diri ada beberapa metode antara lain: 1. Self, yang kedua assessment atau introspeksi diri, yang ketiga feedback, yang keempat eksperimental, yang kelima non-eksperimental, yang keenam tes psikologi, yang ketujuh non-tes atau observasi, wawancara, focus group discussion. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manfaat dan fungsi manajemen waktu: 1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. C. Pentingnya keterampilan dalam manajemen waktu. Beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting termasuk 1. Perorganisasian, yang kedua prioritas, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat komunikasi, lalu perencanaan, delegasi atau pembagian tugas, dan mengendalikan stres. A. Manajemen diri. Pengelolaan diri adalah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Dimensi manajemen diri yaitu pikiran, tubuh, perasaan, spiritual. Prinsip manajemen diri harus memiliki tujuan hidup. 1. Yaitu fokus, yang kedua fleksibel, selalu ingin belajar, spontan, dan inovatif. Yang ketiga ada disiplin, dan lalu yang terakhir ada komitmen dan percaya diri. B. Manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Yang kedua, faktor-faktor pemicu stres. Di antaranya faktor-faktornya yaitu berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor yang berasal dari dalam yaitu faktor biologis dan psikologis, sedangkan yang berasal dari luar itu adalah faktor lingkungan. Faktor biologis meliputi faktor genetika, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makanan, postur tubuh, kelelahan, penyakit, dan abnormalitas adaptasi. Lalu faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik, biotik, dan sosial. Strategi manajemen stres. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola stres. 1. Konsentrasi, yang kedua keterampilan belajar, yang ketiga istirahat yang cukup, yang keempat percakapan kalbu, yang kelima manajemen waktu, yang keenam jaringan pendukung. Kepemimpinan atau leadership. Menurut Gibb 1945 menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam kolektivitas seperti kelompok, organisasi, komunitas, bangsa-bangsa. Prinsip dan dasar-dasar kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai beberapa prinsip dan dasar-dasar kepemimpinan dijelaskan sebagai berikut. Seorang pemimpin haruslah memberikan teladan yang baik bagi bawahan. Seorang pemimpin haruslah bisa bekerja sama dengan bawahan. Seorang pemimpin harus memberikan kesempatan kepada bawahan untuk maju. Penentuan tujuan seorang pemimpin harus memastikan dari awal bahwa semua anggotanya memahami maksud dan tujuan organisasi. Sifat-sifat kepemimpinan: jujur, disiplin, memandang, memberikan inspirasi, cakap. Lalu tipe-tipe kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai beberapa tipe, yaitu tipe pemimpin otokratis,
Jenis pemimpin ini bukan jenis pemimpin yang otoriter, akan tetapi pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Tipe karismatis, lalu ada tipe demokratis. Tipe demokratis kepemimpinan ini jenisnya mengedepankan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan secara umum menurut Doni Kusuma, karakter dapat didefinisikan sebagai unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Berikut beberapa karakter kepemimpinan yang menjadi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, antara lain: 1. Pemimpin harus peka terhadap lingkungan. Yang kedua, pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungan. Yang ketiga, pemimpin harus bersikap setia kepada janjinya. Yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Negosiasi. Dua alasan utama kita bernegosiasi: 1. Untuk mengatasi masalah penting atau konflik dalam rangka bergerak maju. Yang kedua, untuk membuat transaksi, solusi, prosedur, kesepakatan atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Kesalahan umum dalam bernegosiasi: 1. Menegosiasikan harga sebelum detail lainnya. Yang kedua, tidak memikirkan hasil akhir yang diinginkan dan tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi. Yang ketiga, kurang percaya diri. Yang keempat, tidak memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, membiarkan pelanggan mendikte proses dan hasil negosiasi. Yang keenam, terlihat sangat butuh. Yang ketujuh, berkomunikasi secara argumentatif. Ciri-ciri seorang negosiator yang baik: 1. Memiliki reputasi yang baik dengan niat baik. Yang kedua, santun, percaya kepada orang lain dan dapat dipercayai. Yang ketiga, percaya diri dan positif. Yang keempat, melakukan persiapan dengan baik. Yang kelima, mampu mengendalikan diri. Proses negosiasi yaitu antara lain analisis atau investigasi, presentasi, tawar-menawar, kesepakatan. Lalu ada 4 patokan target sebelum bernegosiasi. Yang pertama, tetapkan harga maksimum. Yang kedua, realistis harga pasar. Yang ketiga, minimum yang dapat diterima. Yang keempat, ada kesepakatan paling rendah. 5 elemen dari suatu proses negosiasi yang berhasil. 1. Kedua belah pihak merasa berhasil. Yang kedua, kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi mereka peduli pada kepentingan mereka. Yang ketiga, kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi mereka bersikap adil dan terbuka. Lalu yang keempat, ada masing-masing pihak merasa bahwa lawannya akan tetap memenuhi bagian mereka. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.